Selamat datang kembali di pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang payment gateway, juga Laravel SPT dan Forti. Dan kita akan praktek langsung gimana caranya membuat CRUD, produk dan kategori. Baik, kita akan mulai praktek pertemuan 2 ya guys. Untuk pertemuan 2 kita ada beberapa step nih, sekitar ada 7 bab yang akan kita praktekkan langsung. Untuk kodenya saya sudah buatkan dokumen. Jadi nanti kita praktek by dokumen di sini. Nanti teman-teman tinggal pelajarin aja kodenya. Tapi semua kode penjelasan termasuk dengan konfigurasi instalasi sudah saya buat penjelasannya di dokumen. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, jangan lupa teman-teman npm rundev dulu biar jalan. npm rundev. Nah, terus jangan lupa servernya dinyalakan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Terus pastikan networknya berjalan dengan baik. Nah, ini sudah ya. Baik, kita mulai di yang pertama, cara koneksi database ya. Database ini sekiranya ada 6 poin. Tapi saya jelaskan singkat aja ya. Pertama, gimana cara koneksinya? Sebetulnya caranya itu ada banyak, cuma di Laravel sendiri itu caranya tinggal ini kita pakai MySQL ya guys, bukan secara default itu emang MySQL lead, tapi kita ubah ke MySQL. Kenapa? Karena biar teman-teman eh, familiar aja sebetulnya. Nah, pertama dibuka ini DB connection-nya MySQL, terus ininya di yang tadinya udah komen dibuka aja. Nah, yang penting itu cuma satu di sini, namanya DB database. Kita ubah ke nama project kita aja, nggak apa-apa. So di GT kayak gini ya. Nah, kalau udah, gimana cara memastikan itu terkoneksi atau enggak? Itu tinggal buka lagi terminalnya. Ini teman-teman biar server nggak nyala mati, kita buat new terminal aja ya. Gimana caranya? Tinggal kita jalan aja php artisan migrate. Nah, ini bentar aja. Nothing to migrate, berarti dia sudah terkoneksi dengan database. Oke, kita coba deh. Biasanya kalau teman-teman baru buat database, itu ada perintah apakah mau dibuat database. Kita contoh buat database baru ya. Kita namakan dengan shop misal. Ini aja. Shopee. Ya, oke, kita buat terminal. Coba kita migrate. Nah, katanya Laravelnya database Shopee itu tidak ada di MySQL connection. Apakah kamu mau buat? Nah, ada yes or no. Kita buat yes saja. Nanti otomatis database-nya kebuat. Kita tag enter. Nah, kalau kayak gini, artinya database sudah terkoneksi dengan baik. Oke teman-teman, itu aja untuk koneksi database. Nah, kita bisa cek nih database-nya di mana. Di sini di Laravel klik kanan, terus di MySQL, terus di sini ada PHP MyAdmin kalau teman-teman nggak asing ya. Biasanya saya cek di HDSQL, klik 2 kali di sini, klik. Nah, tadi namanya Sophie ya, Sophie. Mana Sophie? Nah, ini. Nah, ini data yang ada dibuat tadi. Oke, itu aja. Selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung gimana caranya koneksi sistem kita dengan Mitras. Oke, yang pertama teman-teman silahkan daftar dulu di Mitras di websitenya. Terus kalau teman-teman belum punya akun, daftar sekarang, daftar via website. Terus di sini masukinlah semua kebutuhan yang ada. Oke, kalau udah register,
jangan lupa login ya. Biasanya kalau udah register auto login sih. Nanti login aja. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini kalau udah login. Nah, kalau udah, karena kita ini masih tahap pembelajaran atau pengembangan atau development, pastikan di environment ini ganti ke mana? Ke sandbox. Nanti ya, tabsnya warna kuning gitu kan. Nah, terus kemana lagi? Pokoknya kita mainnya cuma di pengaturan di access key aja. Sebetulnya kita cuma butuh ini. Ini ya. Enggak apa, teman-teman pakai aja ini karena sandbox kan. Oke, terus kalau udah, kita kembali lagi ya. Kita coba cek step-stepnya di sini. Nah, sebetulnya stepnya udah jelas banget. Oke, kita langsung step yang kedua. Kita install dulu ini ya, apa package-nya, package mitrasnya. Nah, kira-kira perintahnya kayak gini. Composer recruitment mitras slash mitras min php. Enter aja. Nah, kalau kayak gini dia pastikan jalan ya. Kalau jalan kayak gini dia. Bakal kita nunggu ini lumayan lama tergantung internet. Tapi kita bisa mulai langsung ke step 3 sebetulnya karena sambil nunggu aja. Step 3 itu konfigurasi server key sama client key. Oke. Ini copy aja, teman-teman langsung masuk ke Xcode terus ke env. Nah, ini ditaruh di paling bawah. Oke. Nah, kalau udah ini pastikan ambil dari mitras yang tadi. Ini client key, ini server key. Client key copy aja. Masukin ke sini. Nah, masukin. Pastikan teman-teman udah punya ya, jangan punya saya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau mau belajar, tapi pastikan punya sendiri karena nanti bisa custom bermacam-macam lah untuk pembayaran. Ya, untuk EMP tadi untuk di step 2. Step 3, sorry. Selanjutnya kita ke step 4. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya itu untuk mengasih tahu Laravelnya bahwa yang kita lakukan ini adalah development. Nanti kita jelasin di kode. Oke, itu taruh di mana? Di config, terus di service. Nah, di sini taruh aja di paling bawah, di bawah Slack ya. Nah, kayak gini. Ini itu namanya mitras. Ini settingan mitras ya. Nanti mitrasnya itu settingan server key-nya diambil dari env nih. Env-nya di sini. Client key juga dari env. Is production juga env. Nanti kalau mau production atau mau dipublish itu atau mau udah pembayarannya uang beneran itu nanti di env ditambahin namanya mitras production. Nanti true ya. Nanti di env-nya true. Sanitizer itu true aja. Kenapa false? Karena kita development, jadi secara default atau secara nggak diapa-apain itu emang dari kitanya udah ngeset secara default itu emang false, artinya production. Nah, itu aja untuk konfigurasi mitras. Pasti kan teman-teman tadi yang udah downloadnya udah ya. Kalau kayak gini udah nih. Oke, kita bisa clear aja, nggak apa-apa. Clear. Oke, selanjutnya setelah instalasi dan konfigurasi mitras, sebetulnya ini udah nih. Nah, udah kan. Selanjutnya itu apa? Selanjutnya itu kita mulai ke masih instalasi juga, tapi sekarang instalasinya Speti. Nah, Speti ini fungsinya untuk kita copy aja dulu untuk memisahkan role. Misalkan ada mahasiswa dengan dosen. Nah, kita udah pasti tahu dong bahwa fungsi dosen dengan fungsi mahasiswa ini beda. Kenapa beda?
Contoh, dosen itu mengajar, terus mahasiswa itu mempelajari. Itu kan udah konteks berbeda. Jadi dosen itu fungsinya untuk menyiapkan materi, menyusun materi, membuat segala macam. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa secara sistem. Makanya kita pisahkan. Sama juga di sistem, nanti di sistem kita itu membuat dua role. Pertama ada role admin dengan role user. Nanti fungsinya beda-beda gitu. Secara general ya. Oke, kita ikuti step, kita download dulu Composer Recommend Speti Laravel Permission. Oke, terus jangan lupa ini tinggal copy-copy aja ya. Penjelasan secara tulisan sudah saya kasih di sini. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, kalau udah ini, nah kalau PHP Artisan Vendor Publish itu secara bawaannya Speti itu sebetulnya udah ada. Tapi kenapa kita vendor? Karena kita mau custom biasanya, custom role atau custom data gitu. Nah, kira-kira nanti yang tergenerate itu sekitar ada beberapa file ya. Ini ada roles, ada permission, ada role has permission, ada model has role, sama model has permission. Nah, ada config permission, ada database migration, dan nah itu aja sebenarnya. Cuma ada berapa ini? 7 ya. Ya, 7 file yang akan dibuat. Oke, selanjutnya gimana selanjutnya? Selanjutnya ini sebetulnya hanya kode lengkapnya ya. Sebetulnya kita cuma mau nambahin hash role doang sebetulnya yang terkoneksi dengan Laravel Speti. Oke, gimana caranya? Oke, caranya masuk ke apps terus model terus user. Oh ya teman-teman, untuk tambahan dikit, jadi nanti kita main codingan kita itu cuma ada di 4 folder ya. Pertama itu app, terus yang kedua itu database, yang ketiga itu roots, yang keempat itu resource atau tampilan. Jadi selain apa itu biasanya hanya konfigurasi. Nah, sebetulnya ini udah tinggal kita nambahin hasil doang. Nah, nah, nambah ini doang sebetulnya. Ini sama hasrol. Nah, ini bawahnya seperti ya. Oke, ini ada peringatan nih, katanya use now of no class Laravel Saktum Mas API, karena ini belum di download. Saya udah kasih ya penjelasannya di bawah. Nah, ini komposer rekomendasi Laravel Saktum. Oke, kita pakai aja. Kita masih instalasi sampai konfigurasi ya ini ya. Untuk pertemuan 1 dan 2, karena untuk persiapan ya. Selanjutnya itu ya menjalankan migrasi seperti biasa. Oke, karena udah kita jalankan migrasinya. Gimana caranya? Kemudian bisa ketikkan php artisan migrate kayak gini. Sebetulnya ada cara yang lebih oke, tapi ya resikonya. Kalau PHP Artisan Migrate itu hanya membuat tabel migrasi yang baru dibuat. Oke. Jadi misal kita baru buat nih file migrasinya, terus kita PHP Artisan Migrate, ya udah satu file itu yang akan dimigrasi ke database. Nah, bedanya sama Migrate Fresh, nanti uh, teman-teman juga nanti di kelas sering lihat saya pakai migrate fresh ya. Itu fungsinya dari semua tabel yang ada, itu kita drop semua, dah kita hilangkan semua dulu. Jadi maupun yang udah ada dan yang mau ada tuh kita drop hilang semua. Selanjutnya kita push semua, gitu. Biar apa? Biar fresh, artinya kita mulai dari nol lagi. Nah, apa enaknya? Enaknya biasanya biar kita tahu file migrasinya itu ada apa aja. Terus misal ada double migrasi, ada double data, ada double tabel. Kira-kira errornya kayak gitulah. Ini error tentang data biasanya. Oke, kita migrate saja. Kita coba satu ya, migrate. Oke.
Nah, kayak gini. Kalau migrate doang cuma satu kan. Kita coba migrate flash nih. Migrate titik dua fresh. Dia menghilangkan, ngedrop semua tabel lalu menghapus kembali. Nah, gitu. Jadi drop all tabel, jadi semua dihilangkan, terus persiapan database sudah, terus migrasi database, migrasi tabelnya, baru migrasi. Nah, ini tabelnya, masing-masing tabel. Kayak gitu ya, perbedaannya teman-teman bisa pelajari. Nanti saya kasih tahu fungsinya di dalam sebuah sistem kita ya. Oke, lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya itu registrasi middleware. Jadi ini kita pastikan daftarin ya, jangan nggak didaftarin. Kenapa? Ya karena kalau nggak daftarin nggak bakal jalan maksudnya gitu. Oke, cara daftarnya di mana? Sekarang di Laravel 11 itu ada namanya folder bootstrap. Nah, terus di app.php. Nah, kita daftarin di sini. Kira-kira ada 3 ya yang didaftarin. Ada role, ada permission, terus role permission. 3 ini sebetulnya yang didaftarin ya. Oke, jadi itu cara konfigurasi sama instalasi Speti ya. Kita masih belum loading nih. Jadi sampai sini itu untuk praktek Speti. Selanjutnya kita bakal praktek yang namanya seeder. Kita akan membuat data awal atau data sebelum kita ada interaksi antar user. Kita bisa naruh data dulu. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Contohnya kita mau buat user dengan role admin. Kan nggak mungkin kita buat dari itu migrasi kan, walaupun bisa, tapi sebetulnya kita butuh satu akun doang buat jadi admin untuk sistem ini benar-benar berjalan dengan semana mestinya. Kalau misalnya kita nggak buat dari awal, itu gimana cara buat akun adminnya bakal lebih ribet lah. Dan sekaligus kita akan membuat role-nya ya. Role-nya tadi ada 2 tuh. Oke, yang pertama kita step 1 ya, membuat seeder baru. Tentunya PHP dulu, PHP artisan make seeder kayak gini. Kita tulis tadi make seeder role seeder ini nama filenya ya. Kalau ini perintah untuk membuat file seeder di database nanti. Bentar aja. Nah, create system itu atau ini bisa diklik aja tuh open to file editor. Tuh, dia langsung ke seeder. Oke, selanjutnya kita taruh apa aja? Sebetulnya kita cuma taruh collection ini aja. Tapi jangan lupa kita masukin dari settingnya. Nah, oke, karena kita tadi role-nya cuma 2, jadi kita nyiapin 1 aja. Tapi kalau teman-teman mau buat role-nya banyak atau misal mau buat yang kompleksitasnya banget gitu, ya boleh sih tambah sih. Oke, kita udah buat role-nya 2 nih. Tuh admin, yang kedua user. Ini aja sebetulnya untuk membuat role tadi. Nah, terus untuk kedua itu seeder user ya. Jadi langsung akunnya nih. Kayak gini aja. Jadi paran. Nah, kayak gini. Yang username dihapus saja karena tidak ada di migrasi ya. Ini kita ganti admin 123 aja.
Ini admin, ini ganti nama saya aja atau nama bebas lah teman-teman, di domain nggak pakai. Bisa tanda ketik katanya. Nah, ini kenapa nggak bisa, karena kita belum import modelnya. Nah ini dua ini. Oke, udah ya. Jadi kita akan nanti errornya ada dua. Errornya eh, kita buat role-nya ada dua, user admin. Nanti kita buat akun adminnya satu atas nama Saiful, emailnya admin@gmail.com, terus passwordnya admin123. Bang, ini nanti gimana kalau pas dipublish terus ada yang tahu, kan passwordnya ada di situ. Tapi kalau dari publish ya diubah passwordnya gitu maksudnya. Jadi ya teman-teman ya. Nah, backup ini fungsinya apa? Nanti pas kita lihat di database itu bentuknya bukan admin123 nih. Jadi kayak kode-kode mata-mata lah. Nah, terus error role find ini, jadi akun ini kita masukkan ke role 1. Role 1 itu apa? Role 1 yaitu adalah admin. Adminnya dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini namanya 1, ini 2, kemudian seterusnya. Jadi role pertama admin tetap. Oke, selanjutnya apa? Kita daftarin dong dua file tadi. Nah, yang ini kalau belum di apa-apa sajalah ini belum penting. Nah, bisa di scale. Nah, ini saya pakai ada AI-nya ya, ini udah dibuat ini. Seperti ini. Di scale class role seeder -2.2 kelas sama user seeder. Ini apa? Ini tuh nama file ya, nama file dari seedernya atau ininya nih, nama kelasnya. Ingat ya, OOP-nya ya, ada ada kelas. Jadi kita buat objek namanya kelas. Nah, kita digunakan lagi di sini. Nah, udah segini doang. Itulah caranya OOP. Oke, kalau udah kita tinggal jalanin migrate crash, karena ini ada seedernya, jadi kita tambahin min si ed. Minnya 2 kali, seed. Bentar aja. Nah, ini berhasil. Oke, walaupun akunnya belum kepake ya untuk sekarang, tapi nggak apa-apa, kita sudah ada pegangan lah. Oke, selanjutnya kita akan membuat authorizasinya. Jadi sebelumnya kita buat fungsinya, fungsi masing-masing role. Sekarang kombinasinya. Kombinasinya apa sih dari SPT ya? Tentu ya authorization atau authorization. Kayak login. Login nanti kita untuk user diarahin kemana, untuk admin diarahin kemana. Nah, itu tuh yang ngatur. Di sini kita pakai package ya, bukan manual. Jadi kita pakai package namanya Forti untuk memanage autentikasinya. Autentikasi itu ada apa aja. Pertama ada login, with sosmed, Google, Facebook dan lain-lain. Terus ada reset password, kirim kode notifikasi by email. Kayak kalau teman-teman sebelum mau login kan ada chat chat emailnya kan, ada kodenya biasanya. Nah, namanya apa saya lupa. Sebetulnya intinya itu. Intinya buat keamanan di usernya. Kalau seperti untuk memisahkan fungsi ya, bukan keamanan, untuk memisahkan fungsi. Kalau Forti untuk keamanan dari masing-masing role-nya atau authorization-nya. Semoga teman-teman penjelasannya paham ya, karena saya juga masih belajar dan terus belajar. Oke, yang pertama gimana caranya? Kita instalasi seperti biasa, buka terminal, masukin ke sini rekomendasi reportnya, enter aja. Ini kita tinggalin aja, nggak apa-apa. Terus vendor publish ya, sama seperti tadi. Konfigurasinya kita harus buat. Nah ini udah nih, kebetulan. Jadi langsung aja di sini vendor publish. Nah,
Ini lumayan banyak, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah PM profile, jangan lupa PHP design migrate. Ini berarti mengepus tabel yang baru saja dibuat. Nah, ini tabel baru yang dibuat. Kita hilangin dulu aja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu mengaktifkan ini ya, tampilan login sama register dulu aja. Jadi dalam praktek kita itu cuma membuat dua tampilan aja. Dua fungsi dulu. Nah, yang pertama itu ada login sama register. Nih, di sini sebetulnya udah ada. Kita tinggal ubah aja sih. Nah, itu di mana di apps, terus di provider, baru party provider. Oke, kayak gini ya. Terus, jadi saya jelasin dulu ya. Ini artinya kita setting 40 untuk login view. Ini login view ya. Itu ada di out login. Ini tepatnya di mana di view ya. Nanti kita bahas. Ini tampilan, sudah mulai ke tampilan. Ini artinya sama. Oke. Selanjutnya, oh ini, nomor 4 ini konfigurasi lengkap ya. Kita tinggal copy paste aja. Konfigurasi lengkap dari, nah, begini. Nah, untuk login respon sama register respon, ini kita akan buat nanti ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita biasa di config. Sorry, di config ya. Buka config, terus add apa service ya. Service, sorry. Salah di sini. Oh ya di sini guys, sorry. Kayaknya salah. Nah, di sini. Di bootstrap app ya. Teman-teman, di bootstrap terus provider.php. Jangan lupa. Nanti saya update dulu ini. Ininya saya update ke bootstrap. Ininya provider.php. Oke, selanjutnya kita tambahin katanya di model hidden token, dimana itu di model terus user. Nah di sini nanti ini buat keamanan. Oke. Kita ke step 7 ya. Itu saja. Untuk step 7 itu secara default kita sudah disediakan untuk renew user. Ini fungsinya untuk pas register, nanti kalau ada orang yang register, ini dia otomatis jadi roundnya user. Nah kita setting di sini. Oke, ini udah nih. Oke, selanjutnya kita membuat login dan register. Oke, pertama teman-teman kesini dulu. Di sini ada namanya resource ya. Resource terus view. Nah sini teman-teman buat new folder namanya auth. Terus buat file, salah,
Nah, menjadi out ya. Nah, buat file namanya login dot blade dot tht. Buat lagi register dot blade dot tht. Nah, begini. Ini saya belum daftarin ya, tapi nanti saya buat ya. Nah, kalau udah dia pasti kayak gini. Tuh, bisa follow lagi. Basic kayak gini ya. Kita tinggal buat loginnya. Bersama view register. Kita buat sesederhana mungkin aja. Yang penting jalan. Oke, untuk poin ke berapa nih? 8.4 ya. Saling berkesinambungan. Jadi nanti kita akan buat yang namanya setelah role masing-masing role itu ngedirect ke admin dashboard, kalau role-nya user ke user dashboard. Gimana caranya? Oke, caranya adalah kita buat namanya folder responses ya. Kita buat folder responses di mana di http. Nah, di sini di add terus http, kita buat folder namanya response. Nah, kayak gini. Terus ada dua, login response sama register response ya. Kayak gini. Login response sama register response kalau misalnya. Nggak salah sih, emang benar. Register response. Nah, kayak gini. Ini sederhana aja sebetulnya. Nah, dia tuh kalau dicek dulu sebelum login namanya siapa. Kalau admin ya diarahin ke admin dashboard. Kalau user, kalau selain admin dia ngedirect ke user dashboard, intinya gitu. Nah, kalau register itu kan otomatis ke user, jadi ya udah, jadi kita langsung arahin ke user dashboard aja, tidak perlu ada pengecekan ulang. Nah, ini sudah. Oke, jadi itu ya guys untuk pembuatan Laravel 40. Untuk ngeceknya itu gimana? Nanti di websitenya tinggal /login. Nah, ini udah muncul loginnya. Jadi teman-teman coba ketik aja sih tampilannya. Sebenarnya kita udah pakai Tailwind ya, tapi masih tadi HTML. Itu ya nggak apa sih, itu percobaan aja. Nah, registernya nih di sini. Nah, jadi 40 dengan Speti itu udah berjalan. Nah, selanjutnya itu ada namanya rootnya, root masing-masing role. Oke, gimana? Kira-kira seperti ini ya. Ini taruh di mana? Taruhnya di paling bawah. Namanya routes. Nah, ini routes.
teratas, terus di web. Nah, ini kan tampilan utama nih. Jadi kita taruh aja ke bawah. Nah, nanti root atau fungsi-fungsi yang digunakan untuk admin itu bisa ditaruh di sini. Oke, ditaruh di sini. Contoh, nanti kita akan buat root baru namanya dashboard ya. Sederhana aja sih. Terus ya udah, kalau user ya tinggal copy aja. Ini copy, terus ini enter bagi dua. Ini ganti ke user. Ini aja. Ini nanti untuk proses yang difungsikan untuk admin, khusus untuk admin, ini untuk user. Untuk di atas ini untuk umum, bisa semua orang. Nah, oke, sebetulnya itu aja untuk pembuatan Forti ya. Tapi kita mau coba buat dashboardnya aja nih. Kita buat dashboard kayak gini aja. Kita di user sama di win. Win dashboard. Ini ya. Untuk ngecek ya, untuk tadi ngecek akun kita berhasil atau enggak. Untuk user nanti kita coba deh semua. Oke, pertama di view ya, kembali ke resource, terus view. Sini kita buat dua folder. Yang pertama namanya admin, terus yang kedua namanya user. Jadi ini tampilan-tampilan untuk admin sama user. Kalau di luar dari ini itu biasanya untuk semua role. Oke, yang pertama kita langsung buat aja nih. Namanya dashboard. Dot black dot php. Di user juga sama dot black dot php. Nah ini sebetulnya bisa copy dari sini aja sih. Ini copy semua biar langsung ada tailingnya ya. Tapi nanti kita cara gimana yang biar enggak dari HTML. Namanya ada include. Itu udah bawaan dari Blade sih. Lebih enak, lebih cepat. Oke, kita tambah di sini satu aja. Salah satu ini admin. Nah, kita copy aja. Untuk ini untuk ini user kan. Oke, kalau view-nya udah, kita coba nih tes nih. Tadi namanya ini kan, namanya untuk login dulu, untuk login admin. Nah, namanya admin@gmail.com. Terus admin 123. Nah, ini admin. Udah betul ya? Jadi login kita sama forti kita, seperti kita udah jalan. Ini admin, lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ini kalau kita ganti ke user, dia nggak bakal bisa karena udah beda role. Tuh, kalau dia maksa nih, user do not have strict roles. Intinya kamu salah masuk mas, gitu, salah role. Nah, ini udah berhasil ya. Sekarang kita coba untuk user. Untuk user.
Nah, tadi kita belum buat logotnya ya. Aduh. Jadi kita buat di browser lain. Kita coba untuk register. Nama Jamal. Email Jamal @gmail.com. Passwordnya sama aja. Jamal 123. Jamal 123. Nah, dia habis login langsung ngederet dan ini user dan berhasil. Itu aja guys untuk pembuatan login view ya. Nanti teman-teman bisa kembangin dan pastikan selalu pelajari di rumah. Oke, kita ke tab terakhir. Kita akan langsung membuat CRUD ya, CRUD product dan CRUD kategori. Oke, kalau tadi udah login semua, kita akan buat nih. Oke, kita langsung ke poin 3 dulu intinya. Jadi, nanti ini fungsi untuk membuat migrasi dan model. Ini clear aja kebetulan. Nah, ini tuh untuk membuat model kategori sama dengan migrasinya. Ini produk kategori dengan migrasinya, ini produk kategori dengan migrasinya, ini produk varian dengan migrasinya. Enter aja. Nah, itu di mana dapatnya itu ada di database migration. Ini udah ada di sini. Udah muncul sama modelnya juga udah dibuatkan. Nah, udah dibuatkan. Oke, kita fokus ke kategoris dulu. Kategoris itu ada name, masalah ya. Kategori, terus di migrasi, sini kita hanya nambahin name sama slide. Name sama slide. Oke. Terus di produk, kita ada kategori, terus ada name, ada slide, ada description. Untuk datanya ya. Terus di gambar cuma ada satu doang, yaitu produk ID digabungkan dengan image ID-nya. Selanjutnya varian ya. Nah, ini migrasinya udah. Selanjutnya ke mana? Nanti kita mainnya ke model, ke migrasi, model, controller, view. Udah sampai situ aja sebetulnya. Untuk sekarang ya. Kalau teman-teman sudah jalanin proses instalasi sama konfigurasi tadi. Sekarang kategori model. Ini kayak gini aja. Class extend. Nah, nanti hubungannya dengan produk apa itu hash value. Jadi satu kategori bisa digunakan oleh banyak produk. Nanti dalamnya ada cuma name sama slide. Oke, untuk produk sendiri ini cukup banyak ya. Ada kategori yang ada name, ada slide, ada description, sini ada kategori
image, ada varian. Jadi belongs to, jadi satu produk hanya memiliki satu kategori, belongs to artinya. Untuk hash money tadi, misal satu produk ini, produk di function yang kedua ya, ini bisa memiliki banyak gambar. Varian juga sama. Satu produk bisa memiliki banyak gambar. Kalau belongs to itu cuma satu. Jadi satu produk hanya bisa memiliki satu kategori. Untuk sekarang gitu. Nanti untuk selanjutnya kita bisa buat-buat lagi atau kita bisa utak-atik lagi lah. Untuk varian juga sama, masih sama. Kita kopikan aja di sini. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari migrasinya ya. Nah, ini udah semua nih migrasi model. Jangan lupa kita migrate dulu. Ini clear aja. PHP artisan migrate. Nah, apa nih? Katanya generate error failed to open resetable produk karena image produk itu di bawah, atau dia butuh produk dulu sebelum image. Caranya gimana? Oke, sekarang buka database, terus migrasi, terus ada ini create product. Ini pastikan di atas produk image ya. Caranya rename aja. Nah, karena ini yang sama, jadi ini kita kurangi ke 46. Nah, terus dia di atas. Tapi nggak tahu nih error lagi apa bukan. Tapi untuk paling aman sih yang kategori ini berubah ke 5. Nah, nah kita coba ulang nih. Nah, kalau kayak gini itu pasti kita butuh namanya fresh, pasti. Ini udah pasti kita butuhkan fresh karena katanya tabel kategori situ udah ada, jadi nggak bisa dimigrasi. Jadi kita berarti drop aja semua biar bisa fresh. Terus min sim biar sekalian nambah punya, tetap adminnya itu tetap ada walaupun tabelnya udah di ya semua. Nah, berhasil kan? Itulah. Lanjut. Oke, kita bakal buat dua folder ini ya. Nah, ini perintah apa? Ini perintah untuk membuat file kategori controller sama produk controller untuk admin. Nah, nanti otomatis dibuat di mana? Di mana di atas. Terus ada controller admin. Nah, udah dibuatin kan? Nah, ada dua. Ada kategori controller, kan? Nanti udah dibuatin juga fungsinya. Sebetulnya untuk controller atau logika itu cuma ada 5 ya. Ada index, create, ada show, edit, update, dan delete. Nah, saya udah jelasin di bawah sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke membuat view dan controller. Yang pertama kita buat controller dari produk dulu. Kita ke tadi admin dashboard. Nah, ini nanti ngeling ke kategori index sama product map. Ini masih error nanti kalau dijalanin karena dia belum ada root tersebut. Nah, kita nanti buat root. Sama produk dulu. Oke. Untuk produk ada 5 ya. Saya jelasin dari indeks dulu. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Nah, ini itu yang pertama indeks. Indeks itu untuk menampilkan semua data get
semua data get kategori. Oke, paham ya? Jadi untuk menampilkan data produk, that's it, itu aja, atau list produk. Nah, untuk create ini apa? Nah, create ini fungsinya untuk menampilkan halaman create-nya. Halamannya ya, halaman create, bukan fungsi buatnya. Nah, fungsi buatnya itu di mana? Di store. Jadi store ini adalah post atau create produknya. Nah, show ini untuk menampilkan satu jenis produk aja. Kalau index itu semua, kalau show itu satu. Nah, edit ini untuk menampilkan halaman ya. Ingat, untuk function edit untuk membuat halaman edit. Untuk fungsi mengeditnya itu ada di public function update. Karena function edit atau update ini nggak bisa dibuat get untuk fungsi yang update data itu. Jadi harus dibuat get, dibuat tab. Nah, selanjutnya destroy ini nggak single, itu fungsi untuk delete. Nah, selanjutnya itu ada kategori. Kategori juga sama, ada index, create, store, edit, update. Dan destroy bang, kenapa nggak ada show-nya? Buat apa? Jadi sistem itu dibuat untuk kebutuhan kita kan. Jadi sebutuhnya kita aja, maunya apa aja. Kalau nggak mau ada show ya nggak apa-apa. Nah, kalau create-nya udah, selanjutnya kita masuk ke roots-nya. Root-nya itu cuma ada dua. Ini kemana? Ini ke root terus web. Masukin ke admin kan, jangan salah, ganti user. Nah, kenapa kuning? Karena belum kita import. Importnya gimana? Nah, di atas. Jadi pertama use. App use app gini lah ini. Tuh. Kita import ya. Jadi otomatis. Ya. Nah, kalau rootnya udah, kita buatlah view-nya. View-nya apa kata? Kita cek dulu nih, biar jelas. Untuk view index sendiri itu ada di admin, product, index. Jadi kita buat foldernya dulu. Di admin, ingat ini admin kan. Terus product, kita buat folder namanya product. Terus index. Tapi kalau udah terakhir ini bukan folder, ini namanya udah file. Jadi index blade php. Kira-kira kayak gitu. Blade.php. Nah, begitupun seterusnya. Ada index, ada create, nah, terus ada edit. Nah, untuk delete gimana bang? Untuk delete ya, kita nggak perlu tampilan khusus, dia udah ada di index nanti. Nah, untuk produk kayak gini. Sekarang untuk kategori gimana? Sama dong. Kategori, kita bisa lihat di index itu ada kategori. Kalau tinggal kita buat foldernya. Ini ke kanan, folder kategori. Nah, isinya sama kan? Ini copy aja. Tapi dalamnya beda. Oh ya, produk kita tinggal satu ya. Itu show. Blade. Ada yang salah nih. Oh ini. Blade. Oke. Karena kategori sama view-nya udah.
Sekarang tinggal kodenya. Kodenya nanti saya buatin manual booknya ya. Nanti untuk penjelasan kodenya, biasa kita sharing di kelas. Oke, udah semua nih. Kita baru cek websitenya. Mana dari sini? Nah, kita masukin admin 123. Nah, udah kan? Kita lihat kategori dulu. Bertambah, namanya kita udah berhasil. Untuk edit, kita dari handle L2 bisa. Udah berhasil. Terus hapus, berhasil. Berarti code kita udah berhasil ya, teman-teman. Nah, kita coba produknya. Ini bisa produk ya. Kita coba tambah namanya baju. Kategorinya diambil dari kategori tadi, ada HTML. Cirinya baju ini berwarna biru asli. Sal. Kita tambahin banyak produk gak apa-apa. Karena udah bisa ya. 5 files. Kita buat varian biru ukuran L, harga 20.000, stok 41. Kita bisa tambah varian gitu. Warna white, ukuran L, harganya 2 sama, stoknya sama. Pan, page not empty, file file. Oh, ini berarti dia kurang storage link. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Kalau itu belum bisa, namanya itu ada perintahnya keluar. Perintahnya yaitu php artisan storage -2 link. Nah, begini. Kita coba restart. Nah, berhasil kan? Kita coba detail. Baju ini berwarna biru asli. Karena tadi baru dibuat, kita coba edit bagian ini terutama. Varian. Tambah varian. Update. Oke, karena error kita coba cari errornya apa ya. Oke, kita coba matiin servernya. Biasanya itu. Atau refresh ya. Clear aja. Ini server yang di atasnya.
refresh dulu. Mintanya php config clear. Saya lupa nih perintahnya. Kalau tidak itu. Nah, ya. Terus route. Sekarang kita jalan. Nah, yang ini ya, kita jalan lagi. Nah, kita coba lagi deh. Coba hapus dulu. Tambah. Baik, karena tadi ada masalah ya. Masalahnya itu sebetulnya ada di sini. Klik kanan, terus PHP ini. Terus cari namanya upload. Nah, ya ini ya, upload thumbnail. Ini arahin ke Laravel teman-teman di tabs. Caranya gimana? Ini misal di mana? Di local C, terus di Laravel, di tabs. Nah, langsung aja klik atasnya. Ini copy, terus masukin ke sini ya. Nah, kayak gitu doang. Sebetulnya error. Nah, kalau udah, tinggal tambah HTML, deskripsinya, filenya, open, terus variannya, tambah variannya nggak apa-apa. Nah, berarti sudah muncul ya guys. Itu saja untuk pertemuan 2 ya praktek kita. Jadi teman-teman jangan lupa pelajari, dalami, bertanya, terus diskusi dengan teman-teman. Sampai jumpa di kelas dan sampai jumpa di next video. Thank you semua, semangat belajar. See you next time and bye-bye.